Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kakak soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Semuanya berpuasa ya hari ini, alhamdulillah. Nah kakak, hari ini kita akan belajar kisah serakah dari Qorun. Lanjutan dari pelajaran kemarin ya tentang serakah dan kikir. Kita buka buku paket akidah akhlak halaman 108. Qorun adalah sepupu Musa, anak dari Yasar, adik kandung Imran, ayahnya Musa. Baik Musa maupun Qorun masih keturunan Nabi Yakub alaihi salam, karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Yusuf alaihissalam, anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Qorun bin Yasar bin Qahid atau Quhas bin Lewi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi sebenarnya Qorun itu adalah kaumnya Nabi Musa, tapi dia mempunyai sifat kikir dan serakah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Jadi kakak soleh-solehah, dalam surat Al-Qasas ayat 76 dijelaskan bahwa Qorun itu hartanya sangat banyak, sampai-sampai kunci dari gudang hartanya saja tidak kuat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Pada mulanya Qorun itu miskin dan banyak anak. Dia adalah pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam yang setia dan taat beribadah. Pada suatu saat Qorun meminta agar Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar nasib Qorun bisa berubah. Dikabulkanlah doanya Nabi Musa, dan Qorun berubah menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Kekayaannya tiada terkira. Dalam Al-Quran digambarkan sampai kunci gudangnya yang membawa adalah unta-unta. Kekayaan yang melimpah ruah itu membuat Qorun bersifat kikir, serakah, pamer, dan sombong. Qorun tidak mau berbagi kepada fakir miskin, sehingga kabar tersebut sampailah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengutus pengikutnya untuk meminta zakat dan sedekah kepada Qorun. Tapi Qorun dengan angkuh menolak utusan Nabi Musa dan meyakini bahwa kekayaannya itu berasal dari jerih payahnya. Sejak saat itu, Qorun membenci Nabi Musa alaihissalam dan memfitnah beliau. Fitnah tersebut berhasil dihembuskan Qorun sehingga ada sebagian pengikut Nabi Musa yang percaya. Nabi Musa merasa dizalimi oleh Qorun secara berlebihan. Akhirnya Nabi Musa meminta keadilan kepada Allah. Akhirnya Qorun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta harta kekayaannya. Begitulah kisah Qorun yang serakah, yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Dari kisah Qorun tersebut, akhirnya pada zaman sekarang terdapatlah istilah harta karun, ya kak. Harta karun itu berasal dari kisah Qorun, yaitu hartanya Qorun yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Nah kakak, dari kisah Qorun tersebut kita dapat pelajaran bahwa
serakah dan kikir itu adalah akhlak yang tidak baik ya. Serakah itu membuat kita akan terus-menerus merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Dan kikir juga akan membuat kita semakin mencintai dunia, ya. Apa yang kita miliki hari ini, kesehatan, kekayaan, keluarga, rumah, dan sebagainya, materi yang kita miliki itu bukan hasil jerih payah kita, melainkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur atas itu semua ya kakak soleh-soleha. Nah, kebalikan dari sifat serakah itu apa Ibu? Kebalikannya adalah qanaah, yaitu selalu menerima apapun pemberian dari Allah. Kita diberi keadaan ekonomi yang sedang lemah, kita bersyukur dan sabar. Itu adalah qanaah ya. Nah, kikir bagaimana Ibu? Kikir itu kita tidak mau berbagi kepada orang lain, padahal kita punya. Contohnya, ketika ada orang lain yang membutuhkan, misalnya tetangga membutuhkan bantuan kita bilang tidak punya, padahal kita punya. Ketika ada tamu, kita punya makanan tapi tidak kita suguhkan. Ketika ada saudara datang, kita punya bahan makanan tapi tidak kita berikan. Itu adalah orang yang kikir ya. Auzubillah ya kakak, kalau kita kikir nanti pada hari kiamat apa yang kita punya akan dikalungkan di leher kita. Nauzubillah ya. Sholih-sholihah. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.